Pada suatu hari, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menghampiri Maria. Maria adalah seorang yang saleh dan telah bertunangan dengan Yusuf. Malaikat Tuhan yang datang menghampiri Maria membawa kabar gembira bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Namun, karena kedatangan malaikat Tuhan, Maria pun ketakutan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 baginya, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahim Elisabet, dan Elisabet pun penuh dengan roh. Berkatilah Yusuf setelah malaikat Tuhan memberitahu kabar gembira ini kepada Maria. Sepanjang perjalanan, ia menyanyikan puji-pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Namun, setelah mendengar cerita Maria, Yusuf pun pergi keluar meninggalkan Maria, dan ia bermaksud menceraikan Maria diam-diam karena ia tidak ingin mencemarkan nama Maria di muka umum. Dan akhirnya, Yusuf pun tertidur. Yusuf, tunggu! Yusuf, sesungguhnya aku membawa kabar baik bagimu. Malaikat Tuhan datang menghampiriku dan ia berkata bahwa aku akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Apa benar itu, Maria? Benar Yusuf, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Biarlah yang terjadi padaku seturut dengan kehendaknya. Bagaimana ini? Sesungguhnya aku sangat mengasihi Maria dan tak ingin meninggalkannya. Namun, aku juga tak ingin mencemarkan namanya di depan banyak orang. Kalau begitu, lebih baik aku menceraikannya diam-diam. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kiranya kehendakmu saja yang terjadi. Pada waktu itu,
Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Berita tentang kelahiran Yesus pun mulai terdengar hingga ke orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus mengikuti bintang yang bersinar di langit dengan terangnya, hingga akhirnya mereka bertemu dengan Raja Herodes mengenai sang juru selamat yang telah lahir. Tiga orang bijak menempuh perjalanan yang sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Mungkin imamku bisa membantu kalian. Iya, ada numbutan seorang raja muncul di Bethlehem. Bethlehem sungguh menarik. Kami mengetahui ini dari malaikat Tuhan yang datang menemui kami. Sesungguhnya aku tidak tahu mengenai hal itu. Pergilah dan selidikilah secara sesama hal-hal mengenai anak itu. Dan setelah kalian menemukan dia, kabarkanlah kepadaku juga di mana anak itu berada, agar aku juga datang untuk menyembah dia. Ada apa denganmu yang mulia? Raja Yahudi, jangan mimpi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa menemukannya. Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Tidak boleh ada bocah yang nanti menentang tahtaku. Setelah mendengar perkataan Herodes, orang-orang Majus dari timur itu pergi dan melihat bintang yang tadi mereka ikuti terhenti di atas suatu tempat di mana anak itu berada. Di sisi lain, pada saat itu, Maria dan Yusuf sedang ada di Bethlehem, dan Maria akan segera melahirkan. Yusuf pun mencari penginapan di sana. Namun, semua penginapan kosong dan penuh, hingga akhirnya Maria melahirkan di sebuah kandang domba. Permisi, apakah ada kamar kosong? Pergilah, di sini sudah tidak ada lagi kamar kosong. Permisi, apakah ada kamar kosong? Tidak ada. Jangan berteriak seperti itu di malam dingin seperti ini. Carilah penginapan lain. Aku sudah mencarinya kemana-mana, namun tak ada kamar kosong lagi. Bantulah aku. Istriku akan segera melahirkan, dan kami perlu tempat. Lalu, apa peduliku jika istrimu akan melahirkan? Pergilah. Jangan mengganggu sebab hari sudah malam. Bapa, tolonglah kami, sebab Maria akan segera melahirkan. Permisi, apakah ada kamar kosong? Penginapanku sudah penuh. Aku hanya tersedia kandang domba. Kamu mau atau tidak? Yusuf dan Maria terus berjalan, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kandang domba. Maria pun melahirkan Yesus di sana. Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Setelah sampai, mereka sangat bersukacita dan sujud menyembah kepadanya. Dibukalah persembahan yang mereka bawa. Salam bagi kalian juga. Sesungguhnya malaikat Tuhan datang menghampiri kami. Lalu kami mengikuti bintang dari timur itu agar kami bisa sampai di sini. Kami sungguh bersukacita atas lahirnya seorang Mesias ke dalam dunia ini. Tak lupa kami membawa persembahan bagi anak yang telah lahir itu. Kiranya apa yang kami bawa dapat menyenangkan hatinya dan dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya. Ketiga orang Majus pun mengeluarkan persembahan yang mereka bawa. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur.
Setelah mereka mempersembahkan persembahan yang mereka bawa, malaikat Tuhan memperingatkan mereka agar tidak berjalan menuju tempat Herodes, sehingga mereka berjalan memutar. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maria, Maria, bangunlah Maria. Kita harus pergi dari tempat ini, sebab malaikat Tuhan telah berfirman kepadaku. Baiklah Yusuf, marilah kita pergi. Yusuf dan Maria pergi ke tanah Mesir, seperti apa yang telah diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Mereka berada di Mesir hingga Herodes mati. Setelah itu, Yusuf, Maria, dan Yesus pun pergi ke daerah Galilea dan tinggal di sebuah kota bernama Nazaret dengan bahagia.